syubhat kaum Sufiyah ya, yang mengatakan bahwasanya boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Syubhat kaum Sufiyah ekstrem. Syubhat pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah dalil tapi mereka salah pahami, berdalil dengan firman Allah di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, ini mereka mengatakan sembahlah. Ayat ini artinya, wahai Muhammad, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Arti ayat, ya. Wahai Muhammad, ini ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahlah Rabbmu hingga datang keyakinan padamu. Datang keyakinan padamu. Baik. Mereka mengatakan yakin di sini, keyakinan, yakin, yaitu ma'rifat. Maksudnya adalah ma'rifat, yakin atau ma'rifat dan yang semisalnya. Nah, kalau orang sudah mencapai derajat ma'rifat, maka tidak perlu untuk menyembah Allah lagi. Telah gugur segala syariat, ibadah tidak lagi berlaku pada mereka. Bagaimana bantahnya? Bantahan. Pertama kita katakan ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal tetap beribadah. Ternyata Nabi tetap beribadah hingga meninggal dunia. Hingga wafat. Bahkan dalam hadis bagaimana Rasulullah SAW sudah pingsan, kemudian dia ingin salat berjamaah, dia tidak kuat, maka Rasulullah SAW mengatakan datanglah air bagiku. Rasulullah SAW mandi, kemudian Rasulullah SAW segar, ingin salat berjamaah. Ini Rasulullah sudah mau meninggal seperti itu, tetap ingin salat berjamaah. Kemudian Rasulullah tidak mampu, pingsan lagi. Rasulullah SAW ketika sadar dia bilang ambil lagi air, dia mandi lagi. Kemudian ingin berangkat berdiri lagi, kemudian tidak kuat, jatuh lagi pingsan. Subhanallah. Ini meninggal. Sampai Rasulullah SAW tidak kuat salat, Rasulullah SAW mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk mengimami orang-orang, saya tidak mampu. Rasulullah SAW beribadah sampai titik penghabisan. Sampai nafas terakhir beliau tetap beribadah kepada Allah. Jadi ayat ini diterapkan oleh Nabi. Ini menunjukkan kaum sufi salah menerapkan ayat ini. Ya. Timbul pertanyaan, adakah yang lebih makrifat daripada Nabi? Dua. Adakah yang lebih yakin daripada Nabi? Daripada para sahabat yang dijamin masuk surga? Adakah para sahabat yang meninggalkan syariat gara-gara merasa sudah yakin? Lihat orang-orang di jannah surga. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Zubair bin Awam di surga, Talha bin Ubaidillah di surga, Abu bin Al-Jarrah di surga, Sa'id bin Zaid di surga. Ya. Rasulullah sebutkan. Ya. Mereka ini di jannah surga dan semua mereka tidak ada yang meninggalkan syariat. Semua mereka rajin-rajin beribadah. Mereka di malam hari beribadah kepada Allah, di siang hari berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan musuh-musuh dan mereka terus beribadah. Tidak ada yang mengatakan kami sudah mencapai derajat yakin kemudian kami tidak beribadah. Datangkan satu sahabat saja yang seperti itu, enggak ada. Orang sufi merasa mereka lebih alim daripada Nabi, merasa lebih yakin daripada para sahabat. Jadi aneh. Ini ayat subhanallah, ayat ini menyuruh kita untuk beribadah, tidak boleh meninggalkan ibadah sampai meninggal, justru dia dipahami sebaliknya, justru untuk meninggalkan ibadah. Saya ulangi, ayat ini, perhatikan. Ini saya tulis.
Perhatikanlah. Ayat ini tujuannya untuk tidak meninggalkan ibadah hingga wafat, malah dipahami untuk meninggalkan ibadah. Enggak, orang kalau sudah punya penyimpangan, ayat yang harusnya maknanya A, maknanya timur dipahami dengan makna barat, ngawur. Maknanya harusnya utara dipahami dengan makna selatan. Ini contoh orang sufi. Kemudian bantahan yang paling telak yaitu salah paham, mereka salah paham tentang makna yakin. Tentang makna yakin. Makna yakin dalam ayat tersebut. Al-yakin. Al-yakin maksudnya adalah kematian. Al-yakin sama dengan kematian. Sebenarnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka jahanam, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak salat. Walam nakun nut'imul miskin, kami dahulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami dahulu berbincang-bincang untuk menjelek-jelekan agama Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dahulu mendustakan hari kebangkitan hatta atanal yaqin, sampai datang keyakinan bagi kami, maksudnya sampai datang kematian bagi kami. Dan di antara makna disebut kematian dinamakan dengan keyakinan karena ketika seorang meninggal dunia, semua keraguan jadi nyata, jadi yakin. Ya, karena dia masuk dalam alam akhirat. Sehingga kematian disebut dengan keyakinan. Ini pendapat. Tadi mengatakan disebut keyakinan karena sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semua orang pasti akan meninggal dunia. Tapi bukan keyakinan sini, bukan maksudnya ma'rifat. Kalau sudah yakin Allah itu ada, yakin tentang keesaan Allah, sudah selesai tidak boleh ibadah. Ini ngawur. Jadi inilah contoh tidak tahu tafsir kemudian berusaha menafsirkan dengan pemahaman sendiri sehingga menafsirkan yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang keyakinan, maksudnya sampai ma'rifat. Ini salah. Ya, ini salah. Dan subhanallah sampai sekarang masih ada orang seperti itu, ya, tidak mau beribadah karena merasa diri mereka telah mencapai derajat ma'rifat sehingga boleh melakukan hal yang haram, dan ini dilakukan oleh sebagian orang-orang sufiah yang ekstrim, ya.